Sampai akhirnya temen mutusin coba kita buat ambil jalur ke kiri, kata dia kan gitu kan. Kita coba tuh ke kiri tuh, akhirnya ke kiri. Belum jauh berapa langkah lah, yang paling depan nih Teriak. tiba-tiba langsung puter balik lari, jangan sini ya. Kita kan cuma kaget nih. Oke, balik lagi ke Antarestar Podcast dengan gue Fikri Fauzan sebagai host dari Antarestar, dan juga kenalin ada abang satu ini, Lukman Hakim. aja langsung aja guys kan. Kemarin terakhir lihat di IG masih gondrong ya, karena gantengan ini dipotong. Serius loh gantengan? Iya. Tahu gitu gue dari dulu kayak gini dong, nggak usah digondrongin. Dengar-dengar juga waktu itu pas di busway gitu, di kereta gitu kan. Aduh, di transportasi umum itu dengan rambut gue yang waktu itu masih gondrong, aduh banyak pandangan-pandangan yang kurang baik lah. Padahal sungguhnya tuh gue tuh orangnya baik banget gitu, tapi aduh tahan. Mungkin ya dari penampilan orang melihatnya nggak dari sisi yang lainnya gitu loh. Disangka preman gitu ya. Preman, perampok, pencuri, penculik, mungkin banyak hal kali kayak mikirnya dia. Oke. Tapi FYI buat kalian semua gitu, kalau misalnya Bang Lukman ini merupakan orang yang pertama kali mengajarkan pendaki ke Ordernya Antarestar. Waduh, ini jadi gimana gitu. Aduh. Itu kalau misalnya nggak ada dia mungkin nggak tahu nih Ordernya Antarestar, mungkin nggak ada pengalaman mendakinya nih. Aduh ya salah. Oke. Tapi gimana kabar akhir-akhir ini? Alhamdulillah, belakangan ini alhamdulillah baik kabar. Alhamdulillah. Kegiatan muncak terakhir kapan? Terakhir di bulan Maret deh kalau nggak salah, itu ke Lau waktu itu. Ke Lau. Terakhir ke sana. Oke. Tapi kemarin tuh lu ada cerita ya, tapi bukan di Gunung Lau. Katanya dengar-dengar kalau misalnya tuh lu pernah ditunjukin ke sebuah kaki gunung Papandayan gitu ya. Sebenarnya trek itu tuh udah bener-bener lama banget nggak pernah dilewatin oleh para pendaki yang lain. Yes, bener banget itu. Itu kejadian 2000 berapa ya gitu, gue juga lupa. Waktu itu kita rencana mau ke Gunung Malabar. Gunung Malabar itu ada di Bandung Selatan waktu itu kan. Setelah kita tiba di Gunung Malabar tersebut, ternyata gunung tersebut kondisinya tutup karena emang ada longsoran, dan kemudian dari pihak penjaga beritanya sih ada orang yang belum ditemuin. Nah kebetulan juga tuh waktu itu teman-teman dari Bandung kan, karena mereka dekat ya, mereka nawarin buat kita ke arah Tegal Panjang waktu itu kan. Kalau yang tahu Tegal Panjang mungkin akhir-akhir ini itu tempatnya konservasi, tapi saat itu waktu itu gue emang belum tahu itu bahwa sana Tegal Panjang itu konservasi, karena emang posisinya waktu itu belum begitu familiar banget kan. Memang belum di ini ya. Iya. Di konservasi ini. Posisinya pun itu emang udah di ujung banget sih, karena dari Bandung Selatan kita lewat perkebunan teh yang lumayan berapa hektar lah, sampai di desa terakhir pun itu namanya Desa Papandayan di sana kan. Desa Papandayan. Desa Papandayan di sana pun warga sekitar nggak mematok kita buat bayar retribusi masuk. Kebetulan waktu itu kayak kepala desa setempat lah mungkin waktu itu bilang mereka hanya butuh buat nih ada keropak masjid, kita ada pembangunan masjid, silakan mas-masnya diisi seikhlasnya. Dan kita pun mengisi itu. Setelah itu kita masuk menuju ke Tegal Panjang itu. Tapi ngomong-ngomong itu kok bisa gitu ada orang yang ngasih tahu trek yang sebenarnya trek itu nggak pernah dilaluin, maksudnya udah lama banget gitu nggak dilaluin gitu. Nah itu waktu itu sih teman yang dari Bandung bilang itu dulu pernah jadi tempat lokasi latihan kayak TNI lah, cuman udah lama kayaknya sih. Setelah itu sih posisinya sih waktu itu sore lah waktu itu kita mau masuk ke arah ke sana kan. Nah teman-teman dari Bandung pun mereka balik kanan ke Bandung Selatan buat pulang ke rumah, sementara kita lanjut buat masuk ke tempat itu. Tembusin ya. Mau coba-coba waktu itu ya, namanya jiwa-jiwa masih ya gitulah pokoknya. Jiwa-jiwa barbar. Jiwa-jiwa barbar mungkin waktu itu. Waktu itu sore kita mulai masuk. Sebelum masuk pun gue dari jauh ngeliatnya kayaknya gimana gitu ya. Terus di ujung sana tuh ada berapa tenda yang sempat gue nanya ke mereka ya kan. Mau nanya pintu masuknya tuh mana gitu kan, karena gue juga kan belum pernah tahu kan pintu masuknya, sementara teman-teman yang dari Bandung cuma ngarahin nunjuk ke sana doang kan, ke arah sana. Pas gue nanya ada tuh di satu tenda
Gue nanya pintu masuknya mana sih, dia cuma nongol gini doang terus masuk lagi. Kan gak jelas banget kan, kayaknya gimana gitu, kayak mereka tuh tahu bahwa tempat itu tuh bener-bener gimana lah gitu lah pokoknya ya kan. Kayak sampai nggak bisa berkata-kata. Iya, dia kayak nggak mau gimana gitu kan. Setelah gue masuk ke maju lagi ke depan, gue sempat nyariin kan, ini mana pintu masuknya, gue bilang kan rapet semua gitu kan waktu jadi itu. benar-benar itu hutan banget itu Hutan banget. Sementara sih dari Tegal Panjang itu kan modelnya savana, terus baru tuh hutan-hutan itu. Nah bukit itu tuh yang kelihatan, yang dibilang temen-temen Bandung itu Papandayan nembusnya kan. Lanjut nih ya. Lanjut. Oke nih, gue masuk kan waktu itu kan, masuk ke dalam pun jalurnya tuh emang bener-bener apa ya? Udah hutannya tuh udah rimbun lagi, nggak ada jalan setapak yang katanya dulu tuh pernah dilintasin kan. Oke lah, masuk kan tuh. Sempet ya masuk lah tuh, agak-agak goib sedikit lah ya kan. Waktu itu temen sempet berhenti sebentar, dibilang, ini kita mau setel lagu apa setel orang ngaji nih. Jangan pikir itu dulu, kita nih harus tahu jalan dulu, ini kita harus telusurin. Mereka malah mikir yang ke arah situ kan, yang aneh-aneh udah mereka pikirin kan. Terus kita jalan sampai akhirnya tuh kita dengar kayak suara kayak rombongan burung lah gitu kan, banyak deket itu padahal, tapi kita nengok tuh nggak ada. Sambil terus jalan di situ pun pas udah agak mulai gelap, kita mulai agak sedikit bingung kan lah ya. Kita punya apa ya waktu itu, tali rapia lah agak lumayan panjang. Waktu itu kita tuh 9 orang. 9 orang dengan 3 cewek, 3 cewek 6 cowok waktu itu kan. Kita coba pakai tali rapia, itu kita masing-masing kita gulungin tuh di tangan kita kan sampai ke belakang, biar yang belakang misalnya ketinggalan tuh bisa narik yang depan itu, jadi tahu kan keadaan paling belakang tuh kayak gimana. Iya, waktu itu sempet kayak gitu kan. Terus juga udah sampai agak malam banget. Temen sempet agak yang gimana ya, maksudnya udah terlalu lelah kali ya, capek sampai yang jatuh gubrak kayak gitu kan. Bangun lagi terus kayak yang agak-agak dia kayak orang linglung gitu lah, kayak yang pikirannya tuh udah kemana-mana. Iya, kayak itu dia tuh ngelihat sesuatu, tapi kan emang posisinya kita tuh kalau lagi kayak gitu kan nggak mau cerita dong di lokasi kan. Kalau kita pun cerita di lokasi, otomatis bubar semua itu, malah keadaan bikin ricuh, bikin kacau, malah makin aneh nanti, malah larinya tuh kemana-mana kan, nggak ini. Kisaran jam berapa tuh lu pertama trekking ke masuk dalam hutan itu? Itu mulai jam 5-an lah sore sih waktu itu. Sore berarti udah mau menjelang maghrib. Udah mau menjelang maghrib waktu itu. Sambil terus jalan ya kan, sempet temen tuh di belakang, posisinya waktu itu gue deretan ke 7-8, ke deretan ke 7 lah. Tiba-tiba tuh yang paling bontot tuh yang paling terakhir ya. Tiba-tiba langsung lari ke gua, minta gantian gue di belakang gitu kan. Kata gue kenapa nih, tiba-tiba gue udah aja di belakang kan. Ya udah kok gua sambil lilit lagi kan tali itu kan, biar nggak yang gimana tuh. Sampai akhirnya temen coba buat pita di pohon lah, biar nggak nanti tuh kalau kita jalan di tempat yang sama, berarti kan kita tahu ini kita di jalan di tempat yang tadi lagi nih. Kita coba buat pita, kita coba buat pita itu kan. Sampai pada akhirnya kita ketemu di simpangan pertigaan gak jelas gitulah. Kita istirahat rehat sejenak. Di situ gue sempat lihat ada palaron yang udah kusam banget lah, udah lama banget kan waktu itu. Sempat gue coba buka tapi benar-benar emang nggak ada airnya kan. Wah, ini benar-benar jalur emang parah banget ini kan. Pokoknya kita terabas banyak pohon yang udah lebat gitu. Sampai akhirnya temen mutusin coba kita buat ambil jalur ke kiri, kata dia kan gitu kan. Kita coba tuh ke kiri tuh, akhirnya ke kiri. Belum jauh berapa langkah lah, yang paling depan nih teriak. Tiba-tiba langsung puter balik, lari, jangan lewat sini ya. Kita kan semua kaget tuh, kenapa sih? Dia nggak cerita tuh di situ kan. Dia nggak cerita, udah jangan lewat sini pokoknya. Kita ambil jalan lain. Akhirnya kita coba ambil yang agak nyimpang. Kita ambil yang agak kesini nih. Udah tuh kita coba lewat situ, itu lebih parah lagi kan. Rimbun pohonnya itu kan. Udah coba kita terabas sampai akhirnya ternyata keluarlah kita di Papandayan. Itu ternyata di titik Guberhut di situ. Kita lihat ada beberapa tenda, dan beberapa tenda itu pun sempat nyamperin kita kan. Dari mana? Itu kan nggak ada jalan katanya. Saya juga bingung mas katanya. Kita dari Tegal Panjang, emang ada jalan? Nah, mereka juga bingung kan.
Ya udah tuh sampai akhirnya kita dikasih makan, kita dikasih minum kan, emang perbekalan kita udah tipis banget kan tipis waktu udah. itu kan. Iya. Sampai akhirnya kita di bawah tuh, di pos pendakian bawah, barulah pas pagi hari kita coba buat ceritain tuh apa yang kita lihat semalam di trek itu kan. Barulah mereka pada berani cerita dia lihat apanya waktu itu. Kira-kira apa tuh yang dilihat? Waktu itu ya pertama yang menjelang maghrib itu temen gue cowok itu ada kunti merah, tahu kan kunti merah itu kan agak jahat lah ya, itu bisa dibilang itu kayak Anjir. kunti laki kali ya. Iya, Itu emang agak jahat tuh waktu itu. Dia lihat itu katanya di atas kan terbang, kemudian agak sampai tengah temen juga cowok tuh sama cewek kalau nggak salah lihat sisi kiri sama kanan itu 2 permen sugus, tau lah permen sugus kayak apa tuh yang dilibet atasnya itu terus ngikut kita. Ternyata waduh anjir, gua kalau itu mungkin kalau gua bisa lihat juga nggak tahu lah, gua bisa ngomong di situ atau gua bisa ngomong di akhirnya nantinya kan, Atau nggak ngomong sama sekali. nggak ngomong sama sekali. Sama yang paling depan itu sempet kan cowok terus kadang gantian sama cewek. Nah ketika yang cewek yang di depan itu ada satu perempuan yang di depan tuh kayak ternyata dia nunjukin jalan buat kita sampai keluar di Guberhut itu. Dan temen gue tuh baru cerita ya ketika kita ceritain semua itu ya kita udah di pos pendakian bawah, baru kita buat cerita semua, nggak di lokasi kita cerita kayak gitu. Kalau gue pribadi ngerasainnya sih alhamdulillahnya gue dengernya yang baik-baik gitu kan. Ketika gue posisi gue di bontot tuh di paling belakang itu gue dengar suara orang solawatan di depan itu Di tengah hutan. Iya di tengah hutan. Makanya pas gue baru berani ngomong ya ketika tadi gue bilang kita udah di pos pendakian bawah, baru gue ceritakan gue malah denger ini, lu ada yang nyetel ini gak sih gitu kan. Gue kan sebelumnya kan ada teman gue yang bilang ini kita ke setel ngaji apa setel musik. Gue bilang jangan pikirin gitu dulu kan. Akhirnya emang gak ada gitu-gituan sih. Sampai akhirnya ternyata gue denger itu yang gue denger kan. Berarti hatinya gitu ya. Nggak tahu sih hatinya suci apa enggak, tapi ya emang lagi bagus aja gitu. Iya. Cuman emang itu bersembilan 9 orang waktu itu gua. dan posisi ketika nyampe itu jam berapa? Sampai di Guberhut itu udah sekitar jam 2 jam 3 sih. Berarti lama banget ya. Makanya Gila, dari jam 5 sore dari jam 5 sore sampai jam 2. Jam 2 atau jam 3 lah gua baru nembus di Guberhut itu. Yang di Papandayan itu dari Bandung Selatan ternyata nembusnya di Garut. Kacau. Tapi emang itu perbatasan sih ya. Iya emang itu perbatasan sih. Bandung Selatan itu kan ujung banget dia kan, mepet sama Garut. Tapi Jawa Barat. Temennya nggak mesti bilang itu bisa dilewati juga kali. Sebenarnya sih iya, cuma nggak tahu tuh dia bilang bang itu bisa tahu menembus Papandayan lah. Teman-teman yang lain juga jadi kerasa buat kepancing gitu. Ayo kayak gitu kan. Ternyata kita lewatin dramanya luar biasa di dalam itu. Kacau. Tapi gue mau nanya nih, apa tuh? Lo kan apa namanya ya, ibaratnya hitungannya udah lama juga nih. Kira-kira dari kisaran tahun berapa tuh? Oh, gue mulai suka buat start mendaki lah ya waktu itu. Start mendaki waktu itu 2008 lah, seingat gue 2008 waktu itu. 2008 selepas gue sekolah sih, karena waktu masih sekolah paling cuma sekedar camping biasa gitu, nggak yang naik bener-bener gunung tuh. Gue mulai 2008 waktu itu. Terus apa? Kok bisa gitu ketemu sama owner kita gitu? Oh iya, ini ceritanya aduh. Kita ada agak sedikit intermezzo nih. Kelas juga ya. Kita itu lagi nih. Waktu itu 2018. Nah, gue ketemu owner Antarestar ini ya 2018 itu di Terminal Kampung Rambutan. Terminal Kampung Rambutan. Posisinya waktu itu rambut gue masih gondrong lah kalau nggak salah ya. Masih jadi preman. 2018 ingat gue tuh. Owner Antarestar ini sempet di bis tuh ngobrol-ngobrolin tentang apa sih alat-alat pendakian ke gue kan waktu itu kan. Gue jualan nih bang gini kan. Cerita gue pun cerita, ownernya pun cerita kan dia mulai ngerintis lah kayak gitu kan. Dalam hati gue juga keren juga ini kan, maksudnya masih sekolah tapi dia udah bisa usaha gitu kan, bantu orang tua itu luar biasa banget menurut gue kan. Sampai akhirnya kita tiba di Slamet
Gunung Slamet waktu itu yang kita tuju. Jadi pas pertama kali mendaki tuh langsung ke Gunung Slamet tuh. Gunung Slamet waktu itu sih owner ini. Posisinya masih itu waktu masih sekolah lah ya. Masih sekolah waktu itu. Oke, siap. Alhamdulillahnya kita sampai waktu itu sampai di puncak. Terus emang sempat terkendala sama hujan sih ya. Waktu itu juga inget ownernya pas turun agak kakinya agak terkilir gitu loh. Sempet juga kita jadi lebih hari waktu itu kan, yang seharusnya kita rondonnya sore, kita udah pulang OTW Jakarta, kita sampai di base camp malam banget lah waktu itu. Seinget gue dicampur hujan juga, sampai akhirnya bis udah nggak ada, mau nggak mau kita nginep di rumah warga sampai nginep di warga waktu itu kan, di warga setempat, sampai akhirnya pagi lah kita baru pulang. Dan gue nggak tahu tuh owner Antarestar itu izinnya kayak gimana pas sekolah kan, karena waktu itu hari Senin loh. Hari Senin. Wah, pas udah kelebihan hari ya, kayaknya dia cabut deh. Oke. Itu sih yang gue inget sama owner Antarestar waktu itu ya, ke Gunung Slamet, dan dia sampai puncak waktu itu. Mantap. Luar biasa kan ya. Oke, tapi dari situ lihat perkembangan Antarestar sekarang gimana? Perkembangan Antarestar ini gue sempet kaget juga ya kan, waktu itu owner yang cuma biasa doang, sampai berapa bulan ke belakang ini keren banget gue bilang kan, sampai bisa punya karyawan, sampai bisa berapa produk yang diciptain kan buat nambah lapangan pekerjaan juga loh itu buat teman-teman yang lain di sini kan. Luar biasa kan itu. Itu sebuah kesuksesan yang apa ya, di masa-masa masih muda banget gitu loh kan. Jarang banget kan dengan usia segitu tapi udah punya brand, terus udah punya karyawan, punya beberapa apa sih namanya, produk buat pendakian. Itu luar biasa banget menurut gue, itu keren abis tuh. Itu patut ditiru loh sama teman-teman yang lain menurut gue ya. Pokoknya jadi motivasi. Pekerja keras banget kan. Keras banget ya. Tanggung jawab dong dengan pekerjaannya itu. Luar biasa menurut gue. Jadi masa muda tuh benar-benar nggak terbuang sia-sia gitu. Iya benar kan. Banyak orang bilang masa muda tuh buat foya-foya lah nanti, tapi itu menurut gue buat di tahun-tahun itu udah nggak berlaku lah. Lu temen lu muda tapi lu punya kreativitas, lu punya kelebihannya, ditunjukin ya bakalan jadi sukses kayak gini kan. Kita nggak tahu kan, dari kerja keras kita. Luar biasa menurut gue. Oke. Tapi lu mulai start mendaki tuh dari tahun 2008. Yap, 2008 waktu itu. Sekarang 2000 berapa sih? 2021. Berarti gue masih muda lah ya, nggak tua iya, kan? Takutnya teman-teman bilang wah ini mau tua nih, tapi gue bener masih muda loh. Masih fresh graduate. Jadi mungkin dari selama masa pendakian tahun 2008 mungkin sampai sekarang ini, kira-kira apa namanya, ada hal-hal yang paling greget gak sih, atau yang nggak bisa benar-benar nggak bisa dilupain gitu, ada gak sih? Itu hal yang paling greget banget. Ada satu cerita waktu itu ya, itu di Gunung Merapi. Gunung Merapi. Itu pas sebelum meletus. Sebelum, seingat gue itu waktu itu antara 2016 deh, 2015 atau 2016 waktu itu ya. Gue waktu itu melakukan perjalanan pendakian Merbabu Merapi. Merbabu Merapi, pertama Merbabu, terus kan kemudian besoknya kita lanjut ke Merapi. Merapi kita nggak ngecamp, kita cuma ikut upacara di Pasar Bubra, karena waktu itu kan Merapi masih sempat berapa tahun ke belakang itu setiap 17 Agustus mereka adain upacara di sana. Sempat waktu itu emang gue satu sisi gue juga suka dengan yang klasik-klasik. Waktu itu gue mendaki, gue udah nyiapin banget kan, karena emang posisinya, karena waktu itu bilang kita upacara di Merapi. Oke, dari rumah gue bawa pakaian pahlawan zaman dulu gimana sih, dengan peci yang kayak gitunya kan, terus kopiahnya, terus gue bawa radio jadul gue tuh kecil, terus gue bawa tas ransel abri gue yang udah kusam banget lah waktu itu kan. Itu tas legend banget lah menurut gue kan. Sampai akhirnya gue sempat ngomong sama teman gue tuh, bisa gak gue nanti tuh di Merapi gue jadi petugas upacara, gue bilang gitu. Gue cuman ngagos gitu doang kan, nggak yang gini kan, nggak yang gimana banget tuh. Bener ya, iya gue coba tantangin gitu. Ternyata bener, sampai tengah malam kita bangun dari Selom Merbabu tuh buat lanjutin ke Merapi.
Sampai di sana pagi jam 6-an lah, karena kan start upacara jam 7 tuh. Iya. Sampai sana ternyata temen gue itu bener-bener nyamperin petugas upacaranya kan. Anak-anak Barameru dah waktu itu, seinget gue, Barameru Merapi itu. Dan dia nunjuk gue mau jadi petugas, ikutan petugas. Terus gue dipanggil kan sama mereka tuh. Tugas dadakan. Tugas dadakan nih istilahnya kan. Yang gue tahu tuh mereka tuh udah nyiapin semua teman-teman petugas itu kan, ternyata kan. Sampai sana, waduh mas, gimana ya, sebenarnya kita udah latihan, terus kita udah ada pos-posnya masing-masing gitu, petugas-petugasnya masing-masing, tapi mas dengan penampilan kayak gitu juga mas juga semangat juga kayak mau ikut acara petugas ini. Mas bisa gak jadi dirijen, kata dia. Dirijen yang gini-gini mas, gue bilang gitu kan. Iya kayak gitu, boleh lah, oke, gue bilang gitu kan. Ya udahlah, tibalah jam 7 tuh dikumpulin kan teman-teman pendaki sekitar 2 sampai 3 ribuan mungkin lah. Itu banyak banget sih waktu itu ya, seingat gue ya. 2.000 sampai 3 ribuan lah seingat gue waktu itu ya. Sampai sampai pas mau upacara mulai, ketua upacaranya langsung nyamperin gue kan. Mas, sampean udah pakai seragam kayak gini nggak cocok dari dirijen. Sampean baca proklamasi ya. Teksnya ada pak, gue bilang gitu kan. Ada. Jadi gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya berubah formasi tuh waktu itu kan. Gue jadi bawain proklamasi waktu itu. Jadi dari dirijen gitu ya. Dari dirijen masuk ke proklamator. Langsung baca proklamator. Mungkin kayaknya ketua upacara yang ngeliat dengan style gaya gue kayak gini kali ya. Waktu itu gue pakai sepatu TNI sih waktu itu emang. Oh, PDL ya. PDL gue pakai waktu itu. Sampai akhirnya mulailah upacara, terus giliran gue kan pembacaan proklamasi kayak gitu kan. Gue maju pakai toa sih waktu itu kan. Toa. Gue baca proklamasi. Itu teman-teman pendaki ternyata ikutin proklamasi. Itu gue langsung gimana sih men, di depan banyak orang gitu kan mereka ikutin. Jadi seolah-olah gue kayak bener-bener lagi proklamasi kemerdekaan yang sesungguhnya, gimana sih ya? Diikutin sama banyak teman-teman pendaki gitu kan sampai tuntas, mereka ikutin sampai Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Itu gimana nggak merindingnya men, nanti gue itu luar biasa banget sih menurut gue tuh pengalaman gue. Bener-bener pure ngikutin semuanya. Pure ngikutin. Itu di IG gue sempat upload tuh waktu itu. Kadang kalau 17-an gue selalu angkat itu lagi karena emang menurut gue itu kebanggaan sendiri lah buat gue ya. Dan itu lu tahu gak men, setelah gue selesai upacara ya, itu jadi artis dadakan. Udah kayak apa tahu, gue ditarik sini, tarik sana, tarik sini, foto terus sampai ada tuh diajakin foto. Iya, diajakin foto sampai itu kan. Kalau di Jawa itu kan anak-anak sekolah juga kan banyak yang naik ya. Mereka pada pakai seragam putih biru apa yang abu-abu. Sampai mereka tuh bawa buku terus minta tanda tangan gua. Buat apa? Tanda tangan. Oh, kayak ngefans aja gitu. Iya, kayak bilang, buat apaan deh? Gue bilang, nggak apa-apa deh, buat tugas sekolah. Tugas sekolah apaan? Gila kali gue bilang, tanda tangan gituan buat tugas sekolah. Ya udah, gue asal orang aja. Aduh ampun tuh, sampai gue turun pun banyak yang wah ini yang tadi baca proklamasi nih, kayak gitu-gitulah. Itu menurut gue sih kebanggaan tersendiri sih buat gue, baca proklamasi di gunung, di Pasar Bubra, terlebih di Merapi ya kan. Merapi kayak singkatan merah putih lah bisa juga kan. Itu luar biasa banget sih menurut gue tuh. Suatu kebanggaan sendiri sih buat gue. Yang bener-bener gak bisa dilupain gitu ya. Itu gak bakal gue lupain sih. Iya, kali yang kemarin minta tanda tangan nih ada orang. Kali dia mau minta tanda tangan lagi gitu. Gue udah lupa tuh kayak orangnya yang mana. Itu udah lama banget soalnya. Tapi untuk pengalaman pahitnya sendiri kira-kira ada gak tuh? Itu kan pengalaman yang bener-bener kebanggaan tersendiri. Untuk pengalaman pahitnya sendiri selama trek atau apa? Pengalaman yang paling pahit ya, apa ya? Ada sih beberapa ya yang pahit ya. Namanya kita terjun di dunia kayak gitu kan, suka ngantar temen atau ngantar tamu atau apa ya. Ada aja sih yang bikin apa tadi ya, yang iya kayak gitulah. Sempet waktu itu sih latih mojong sih menurut gua tuh. Latih mojong waktu itu sempat bawa ibu sama anak kan waktu itu ya. Ibu sama anak deh. Ngedaki, kejadiannya sih pas turun sih waktu itu dengan kondisi yang basah lepek, hujan kan. Posisi dari pos 5 itu udah sore banget kan, karena emang ibunya ini ternyata kalau di jalan trek agak licin dia agak takut, agak sulit. Jadi
agak ngeset gitu jalanan. Jadi Oh, emang jadi- menghambat banget perjalanan waktu itu kan. Oke. Iya itu benar-benar gue udah yang baru berasa paling lelah selelah-lelahnya ya itulah. Jadi gue coba guide ibunya juga, terus kan bawa barang juga, terus dengan trek yang lumayan lah. Mungkin teman-teman yang pernah ke Latimojong tau lah trek dari pos 3 ke pos 2, dari pos 2 ke pos 1 tuh kayak apa, mereka pasti tahu treknya kan kayak apa. Di situ juga gue ngerasain sekali-kalinya gue terjun ikut pengalaman gue di pendakian, baru itu sih gue ngalamin jalan di tempat yang sama. Iya. Di situ Maksudnya? sih. Jadi kayak sebelumnya kan gue lewat sini ya, gue lewat depan gelas nih, terus jalan, gue udah enggak nih di depan gelas ini nih, padahal udah deket nih pos 1. Gue udah inget banget karena waktu pas naik kayak gitu kan. Ternyata pas agak lama kemudian di depan gelas lagi itu, kok Anjir. itu loh. Jadi itu ditemenin sama burung hantu yang di samping kiri gua tuh. Itu terus ikutin tuh burung hantu itu tuh. Terus bener-bener ngikutin terus. Bener-bener ngikutin. Itu gua dalam hati gua udah bodo amat lah, lo mau nongol lo mau enggak, gua udah capek banget kok, bodo amat lah lo mau nongol. Kayak sampai gua pernah kayak gitu kan. Emang saking udah bener-bener lelah mungkin ya. Jadi udah masa bodo amatan sama hal yang gaib mau muncul apa enggak. Tapi selama pendakian gua belum pernah lihat sekalipun sih di tonggol yang itu, belum pernah. Paling suara, lebih ke suara. Tapi kalau buat nongol gue belum pernah, dan itu pun jangan pernah sih ya. Jangan pernah, sampai dah. jangan sampai. Gak ada yang mau juga gitu. Gak ada yang mau juga sih mau menurut juga. gue. Mungkin teman-teman lain pasti ada sih yang pernah bisa lihat gitu, pasti ada sih kayak gitulah. Paling yang paling gue rasain suka dukanya kayak gitu ya. Pasti. Tapi ya balik lagi gitu kan, namanya gunung sendiri itu kan bukan kayak sembarang tempat bermain gitu. Yes. Karena gunung sendiri benar-benar alam bebas, alam Yes. terbuka, dan lu sendiri, dan bahkan kita sendiri ataupun siapapun itu nggak bisa nebak keadaan alam di sana, bener nggak sih? Ya kan. Udah gitu juga di sana tuh ya tempatnya bertaruh nyawa, bener gak sih? Iya sih, kalau menurut gue sih Iya kan? gitu. Teman-teman yang suka mendaki ya taruhnya di situ. Mereka harus bisa mempersiapkan diri sih menurut gua. Bener-bener siap mental, terus peralatan pun yang bener-bener harus safety. Menurut gua sih itu yang harus penting banget, karena kita itu kayak main ke alam tuh kayak kita main ke rumah teman gitu loh. Kita jadi kayak jaga adab, jaga sikap, karena kan kita bertamu jatuhnya. Kalau menurut gua ya, kita tuh bertamu di situ, jadi kita nggak bisa sembrono dong di tempat orang. Bener juga sih. Tapi ya kan kemarin bener-bener shock juga tuh ya. Ada beberapa kasus dari mulai naik gunung joget-joget di atas tubuh. Oh gitu ya, kan. gue Terus sempat juga lihat tuh. pendaki yang bocah hilang gitu kan. Terus juga yang di blacklist gitu Iya. kan, gara-gara kelamaan di sana gitu kan. Itu bocah mau ngapain gitu kan orang di sana gitu kan. Terus juga ada beberapa kasus-kasus ya, itu ya bermula dari ya pendaki-pendaki pembaru gitu kan. Mungkin pandangan lu untuk sebagai pendaki lama, pendaki senior gini. Aduh, gua kalau disebut pendaki senior, gua jadi gimana ya? Masih banyak sebenarnya sih yang lebih senior, lebih parah dari gua tuh masih banyak. Ampun suhu nih. Pendaki gondrong gitu. Gondrong. Gimana tuh tanggapannya? Oke, kalau gue lihat dari belakangan ini ya, dengan berita-berita kayak gitu, kayak yang naik tugu atau apa, mungkin mereka kayak mau eksistensinya tuh pengen banget dilihat mungkin, atau apa ya, dia pengen banget, mungkin dia jalur dia seperti itu mudah buat dia terkenal atau apa, jadi dia lakuin itu. Tapi entahlah pikiran sesungguhnya itu seperti apa ya, kayak gitu ya. Terus kayak pendaki yang apa tadi lu bilang Yang hilang, mungkin terlalu sembrono atau apa, mungkin dia juga persiapannya yang kurang atau kayak gimana, jadi buat mereka tuh jadi yang nggak bisa ngendaliin dirinya di sana, kayak gitu sih menurut gue sih. Jadi benar-benar ya harus benar-benar persiapannya tuh harus matang menurut gua. Nggak cuma kita sekedar lihat di IG nih, ini keren nih tempatnya, yuk besok yuk berangkat tuh. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Jangan terpaku sama sosmed itu. Nah itu satu tuh, jangan terpaku sama itu di situ keren tuh, gue pengen tuh kayak gitu tuh.
Tapi kitanya tuh dengan perbekalan yang seadanya atau yang gimana itu menurut gua jangan lu langsung gegabah menurut gua ya. Jangan langsung gegabah ambil tindakan berangkat itu menurut gua janganlah. Lu harus mempersiapkan diri dulu ya. Seenggaknya lu harus baca juga lah. Kan banyak nih apa media-media yang apa kabar gunung ini kayak gimana gunung Iya, itu lu betul. tuh harus telusurin juga seharusnya kayak gitu. Harus update lah gitu ya. Iya, jadi lu tahu persiapan yang harus lu bawa apa, yang hal-hal yang lainnya itu apa. Jadi kita tahu banyak hal. Jadi udah siap lah buat kita ngedaki itu udah siap jadinya. Benar banget. Ya pokoknya ya semuanya harus apa namanya? Dipersiapkan dengan matang Iya, lah gitu. harus banget tuh menurut gua itu. Jangan salah-salah gitu. Nah, jangan asal-asalan. Apalagi ugal-ugalan. Waduh, jangan dah. Pendaki Udah ugal-ugalan. ugal-ugal, iya udah ugal-ugalan di jalan, udah apa ugal-ugalan di hutan. Wih, itu makin hancur dah. Takutnya gitu Iya. kan ya orang di rumah kan cemas. Benar, gitu, karena kan khawatir gitu tujuan ya. utama kembali ke rumah. Kembali Itu ke tujuan rumah. utama kita, kembali ke Benar. rumah dengan Setuju, selamat. setuju banget tuh, Setuju, iya. Itu jadi tujuan utama kita. Karena yang namanya puncak itu cuman sekedar bonus yang Iya, kita setidaknya kita bukan setidaknya itu. Kayaknya seharusnya lah ya. seharusnya Kita mensyukuri nikmat kita masih diberi penglihatan, kita masih diberi tenaga buat kita ngelihat kekuasaan Tuhan yang sungguhnya tuh kayak apa gitu kan. Terlebih kalau yang emang pasti pernah ngerasain tuh kalau udah sampai di puncak tuh kayaknya kita nggak ada kali seujung kuku tuh kita nggak ini banget gitu loh. Jadi bener-bener ada rasa ini kita gitu kan. Tadaburi alam kayak gitu. ya apa mungkin menurut lu tuh pendakian apa tuh trekking atau segala macam tuh menurut lu tuh apa sih gitu motivasinya ataupun kenapa sih lu terus mendaki gitu. Oke, kalau pribadi gue sendiri sih ya nih ya. Kalau buat gue suka dengan hal mendaki kayak gitu dengan alam karena gue juga emang pada dasarnya gue suka dengan keindahan kayak gitu kan, lihat alam. Terlebih juga kan di Indonesia sendiri, wah ini luar biasa banget Luar kan. biasa. Waduh. Jadi apa ya? Gue lebih bersyukur banget bisa dikasih kenikmatan sejauh ini bisa ke beberapa tempat di Indonesia buat kita tuh nikmatin keindahan alam kita kan. Bener-bener rasa bersyukur banget lah. Mungkin teman-teman yang lain juga pasti punya rasa itu. So gue yakin banget setiap pendaki pasti punya rasa itu kan. Dia pasti bersyukur banget bisa nikmatin keindahan alam, keindahan ciptaan yang maha kuasa lah kayak gitu kan. Nggak semua orang sih bisa kayak gitu kan. Terlebih kita dikasih sehat, kita dikasih kelengkapan panca indera yang lainnya, itu kan benar-benar suatu anugerah kenikmatan itulah benar-benar luar biasa banget. Makanya patut balik lagi ya rasa syukur sih. Harus bersyukur banget kita. Itu sih menurut gua. Jadi sebagai insan gitu. Sebagai insan luar biasa. Ini kok jadi ke arah-arah yang gimana ya? Gue padahal gue pribadi gue sendiri pun masih yang menurut gue bobrok banget, tapi kok bisa ngomong kayak gitu ya? Mungkin bisa kita sama-sama lah pelan-pelan buat belajar ke arah yang lebih baik menurut gue sih. Ya, gue setuju banget sih. Maksudnya kita tuh harus tetap bersyukur gitu dengan apa yang kita punya sekarang gitu, dan mensyukuri apa yang sudah diberikan gitu oleh Tuhan yang semesta gitu ya. Karena ya itu dia gitu kan, dari kasus-kasus kemarin yang cuman kayak sekedar cari eksistensi, tiba-tiba ulang kurang persiapan gitu, mungkin kurang bersyukur juga gitu ya. Mungkin ada faktor itu, kurang bersyukur gitu ya. Mungkin ya, mungkin kurang mentadaburi gitu ya. Mungkin ada faktor itu. Bisa jadi gitu ya. Jadi balik lagi ya, namanya di gunung itu semua sifat bakal muncul. Iya sih. Ya. Itu bakal kelihatan sih sama kita, teman kita yang gimana itu bakal kelihatan. Ya, bakal kelihatan tuh ya. Jadi was-was aja gitu kalau kita tuh jangan cuman kayak sekedar gaya-gayaan, ngetes mental, ngetes fisik. Waduh, gitu. Semua tuh nggak ada artinya gitu kalau udah di sana tuh ya. Karena yang pertama di sana tuh benar-benar trekking, terus kondisi, cuaca, binatang gitu kan, itu semuanya nggak ada yang bisa kita kendaliin gitu ya. Balik lagi gitu. Dan juga dari situ mulai ketika pendakian tuh
ada sifat kekeluargaannya Iya, gitu sih. benar. Itu bakalan muncul kok. Jadi ketika di gunung tuh lu bakal dapetin apa yang nggak bakal lu dapetin di kota ya, Iya. ataupun tempat-tempat tongkrongan lu gitu. Karena emang beda banget gitu. Beda rasanya. banget. Kita bisa lihat satu kekurangan dan kelebihan teman kita masing-masing sih pastinya. Kita bisa lihat, wah nih yang mana yang sesungguhnya temen gue nih gitu kan. Dia benar-benar CS gue nih gitu kan. Itu bakal kelihatan di situ. Pasti deh. Pasti. Tahu yang egois yang mana. Oh iya. Yang cuma ngomong doang, nyuruh doang, tapi dia nggak ngelakuin tuh ada. Banyak, pasti banyak. Banyak sih. Pasti banyak kita temuin hal-hal itu. Mungkin ada satu atau dua patah kata yang ingin lo ungkapin ke pendaki pemula atau ke siapapun itu yang ingin lo tujukan gitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin lo dapat. Sepatah dua kata ya. Sebenarnya gue apa ya, bukan pendaki yang senior, bukan pendaki yang apa ya, bisa dikatakan atau lebih lah. Gue nggak mau sih dibilang kayak gitu. Gue cuman bisa ini diri gue yang emang gue suka sama alam dengan pendakian kayak gitu kan. Kalau buat teman-teman yang lain sih, gue cuma bisa bilang apapun yang kita lakuin di alam bebas, yang patut kita paling kita harus tekankan rasa syukur kita sih, rasa syukur kita kepada yang kuasa, bahwa kita masih dikasih nikmat sehat, kita masih bisa dikasih nikmat buat kita tuh nyampe ke tujuan itu loh. Itu kan nggak semata-mata karena dari kita sendiri loh, itu pun ada keterkaitan nama yang kuasa juga. Lu bisa sampai lu ke tempat itu gitu kan, lu ketemu dengan orang-orang sana, dengan teman-teman baru. Itu benar-benar satu kata yang benar patut kita harus banyak-banyak bersyukur lah. Menurut gue itu sih rasa syukur yang harus kita teladani banget gitu. Itu sih menurut gue. Nggak bisa ucapin dengan kata-kata lain, cuman sekali itu aja yang bisa gue paling pengen ngomongin ya. Rasa syukur kita harus kita lebih tingkatin lagi. Setuju banget gitu ya. Karena ya itu dia, balik lagi rasa syukur tuh udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Iya sih. Bener gak sih? Jadi sedih ya. Tadi cerita serem, cerita jadi kayak gitu tuh agak-agak mau mutar-mutar emosi. Iya, jadi gue diputar-putar emosi gue. Bisa aja nih. Aduh. Ya, itu sih menurut gue, itu aja. Jadi bisa kita ambil kesimpulan semua apa yang kita lakuin berdasar pada bersyukur gitu. Iya, rasa syukur kita terhadap apa yang diciptakan oleh alam semesta gitu, entah apa yang kita miliki ataupun apa yang Tuhan ciptakan gitu ya, yang belum pernah kita jamah gitu. Setuju. Mungkin cukup sampai sini aja. Berarti ya. Nih sebenarnya masih banyak banget nih, masih seru banget tapi aduh, mungkin next lah ya. Gue bisa bawa teman-teman yang lain, bisa cerita dengan pengalaman teman-teman yang lain, pasti lebih seru lagi lah dibanding gue yang cuma segelintir cerita. Kita nongkrong bareng. Oh iya nih, ramein aja di sini nih, antriin aja. Kita tambahin lagi deh bisa banyak pengalaman yang harus Mas gali dari teman-teman pendaki lain. Itu lebih mungkin lebih banyak lagi, dan masih banyak banget sih cerita-cerita yang lebih seru lagi, dan pengalaman yang lebih oke lah menurut gue dibanding segelintir cerita gue yang cuma sekian itu aja tadi. Segelintir Iya, segelintir. Next pokoknya bakal diundang lagi nih kita mah. Wes, aduh, jadi nggak enak. Jangan gue deh, yang lain aja mungkin. Takutnya dipancing lagi nih emosi kita tadi itu loh. Ya, karena ya satu ya kan, dia merupakan apa namanya, orang yang pertama kali ngajak ataupun mengajarkan ya, mungkin mengajarkan ataupun mendampingi gitu. Mungkin dampingi ya kali ya. Mendampingi ya, dan juga sekaligus teman baik dari kita, dan juga banyak banget cerita-cerita yang memang seru-seru lah gitu, seru-seru ya. Mungkin next kita bakal undang-undang lagi teman-teman yang lain nih. Wah, teman-teman yang lain tuh harus diundang tuh, teman-teman lagi lain. Oke, cukup di podcast kali ini. Oke. Mungkin dari abangnya nih, ada yang bisa disebutkan dari mulai sosial medianya ataupun gitu. Kontak personnya. Oke. Dari kontak person mungkin nanti bisa ke owner Antarestar aja kali ya. Tapi kalau buat Instagram gue punya Instagram gue tuh @Lukman_condet. Mungkin teman-teman kalau buka, ternyata dulunya
Gondrong atau apa sekarang kan agak beda, lebih fresh mungkin ya. Iya. Tuntutan juga kali. Fresh graduate. Ya oke, pokoknya jangan lupa juga kita ada sosial media dari mulai Antrastara_outdoor ya, dan juga Antrastara.catalog di Instagram, dan juga kita ada akun TikTok dari mulai Antrastara_outdoor, Antrastara.kreatif ya guys ya. Dan juga jangan lupa nih di subscribe YouTube channel kita ya. Oh iya dong, harus dong. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen, dan juga di share ke semuanya gitu ya. Dan juga jangan lupa nih, apa tuh? Kita butuh banget saran dan kritik agar lebih baik ke depannya. Itu harus dong. Ya, itu yang membangun ya pastinya ya. Karena kalau nggak ada saran kritik, kita apa gitu lah. Bener banget. Jadi kalau misalnya kita tuh butuh banget saran dan masukan kalian ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, mungkin next kita bakal undang lagi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak udah bisa hadir nih gua di sini diundang. Aduh, suatu kebanggaan lah buat gua. Bye bye. Bye.